Apa kabar saudaraku semuanya? Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang mengisahkan tentang kembalinya tumbal pesugihan setelah 16 tahun. Sungguh sangat miris jika ada seorang anak yang merupakan sebuah rezeki terbesar dan permata hati kedua orang tuanya harus diserahkan sebagai tumbal kepada iblis laknatullah hanya demi sebuah harta. Berbicara mengenai sebuah pesugihan, ingatan kita tak lepas dari masalah tumbal. Jika ingin kaya secara mendadak, kita harus menukar orang yang kita sayangi. Setan memberi kita harta dan kita pun harus memberikan sesuatu yang mereka inginkan. Inilah yang kemudian disebut sebagai pesugihan. Bahkan tak menutup kemungkinan nyawa si pelaku pesugihan dan semua keluarganya ikut jadi tumbalnya. Sungguh begitu mengerikan. Namun masih banyak orang yang nekat melakukan kesesatan sebagai pelaku pesugihan. Ada kisah nyata dan pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh seorang lelaki dari daerah Purbalingga, Jawa Tengah yang kini telah berusia 45 tahun. Sebut saja namanya Ilham. Menurut pengakuan dari kisahnya, selama 16 tahun dia hidup menderita di alam siluman kera karena ia menjadi tumbal pesugihan oleh kedua orang tuanya demi meraih kekayaan. Setelah 16 tahun, berkat pertolongan yang maha kuasa, ia bisa pulang dan berkumpul lagi bersama keluarganya. Karena itulah aib kedua orang tuanya terbongkar. Tentu saja kepulangannya ke desa menjadi pembicaraan satu kecamatan. Bahkan hingga saat ini pun masih banyak orang yang takut bila harus berteman dengannya, dengan alasan dia pernah meninggal atau banyak yang mengatakan bahwa ia adalah mayat hidup. Bahkan ibunya sendiri pun masih ragu bahwa ia adalah anak kandungnya. Saat dia pulang, ayahnya telah meninggal dan ibu kandungnya sangat syok menerima akan kedatangan Ilham yang menurutnya telah meninggal dunia. Menurut penuturan Ilham, kisahnya yang sangat tragis dimulai ketika ia menginjak remaja dan berusia 16 tahun. Seperti biasanya, setiap pagi ia mengembalakan 7 ekor kambingnya di tepi hutan yang berbatasan langsung dengan hutan Gunung Slamet. Sedangkan pekerjaan ayahnya hanyalah seorang buruh serabutan yang harus menafkahi ibu serta 4 adiknya termasuk dirinya. Hari itu, sekitar jam 3 sore, dengan semilir angin dan hawa dingin yang hampir saja memejamkan mata Ilham yang sedang duduk di bawah pohon yang cukup besar dan sambil mengawasi 7 kambingnya dari jauh, Ilham tiba-tiba merasakan kantuk yang sangat kuat dan luar biasa. Seketika itu juga ia dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba menyapanya dan telah berdiri tegak di sampingnya itu. Orang tersebut dalam bahasa Jawa mengenalkan dirinya dengan nama Pak Slamet. Seorang pria paruh baya ini membawa pesan agar Ilham bersedia ikut ke rumahnya atas perintah ayahnya sendiri. Seperti dihipnotis, Ilham pun ikut dengannya, bahkan dia sampai lupa dengan kambing-kambingnya itu. Ketika tiba di rumah Pak Slamet, ternyata rumahnya sungguh sangat besar dan megah, seperti layaknya sebuah istana kecil. Namun begitu ia masuk, "Oh, ternyata ayahmu sudah pulang," kata Pak Slamet. "Kamu disuruh menunggu di sini sampai ayahmu menjemput," kata lelaki itu. Setelah beberapa saat, Ilham bingung. Dia mulai curiga dan bertanya pada orang-orang yang sedang bekerja di rumah itu, yang jumlahnya cukup banyak.
Ya, sebuah rumah dengan ratusan bahkan ribuan pembantu adalah sesuatu yang begitu aneh. Namun, tetap tak ada jawaban satupun. Sebab orang-orang semuanya seperti bisu, dan tiap kali ditanya, mereka hanya menggelengkan kepala dan memandang dengan tatapan hampa. Bahkan, yang Ilham lihat, mereka hanya bekerja dan terus bekerja. Selama 3 hari, Ilham dibiarkan tak mengerjakan pekerjaan apapun seperti mereka. Namun menginjak 1 minggu, dia dikejutkan oleh suara yang begitu keras dan menggelegar, yang mengherdiknya bahkan mendorongnya agar bekerja seperti yang lain. "Kamu di sini disuruh bekerja oleh ayahmu, bukan duduk santai dan melamun terus," bentak orang yang sangat seram sembari menendang kaki Ilham. Dengan kerasnya, orang itu menendangnya, dan rasa sakit yang sangat dahsyat akibat tendangan itu membuat Ilham sangat takut. Sedangkan Pak Slamet, orang yang beberapa waktu lalu menjemputnya, tak lagi menampakkan wujudnya. Akhirnya Ilham pun mulai sadar, ternyata dia telah ditipu orang yang mengaku Pak Slamet. Ia merasa ketakutan yang luar biasa dengan menahan getirnya hati dan cucuran air mata. Ilham terpaksa bekerja keras di tempat megah itu, seolah tempat itu tak ada siang hari apalagi malam. Hari-hari yang sangat menyedihkan itu dia lewati dengan cucuran keringat dan air mata yang tiada henti. Semua pekerja termasuk Ilham. Mereka baru berhenti tatkala tiba saatnya makan. Mereka hanya makan 2 kali sehari. Entahlah, siang atau sore, kami tak bisa membedakannya, kata Ilham sambil mengenang masa itu. Dan waktu ketika Ilham ditanya apa saja yang dikerjakan di tempat itu, Ilham menjawab, kerja apa saja, mulai dari membersihkan kotoran hewan, menebang pohon, membangun rumah, dan masih banyak lagi, termasuk membersihkan kandang kera. Banyak kera berkeliaran di tempat itu, dan mereka seakan-akan menjadi tuan bagi kami, kenangnya lagi. Kira-kira sekitar 1 bulan ia baru melihat jika di tempat lain ada pemandangan yang sangat memilukan. Banyak anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, sambil menangis pilu, mereka bekerja membersihkan lantai. Bahkan anak-anak itu dibiarkan saling cakar-mencakar sampai berdarah-darah. Anak-anak itu mengerjakan pekerjaan yang tak seharusnya, di mana pekerjaan itu seharusnya dikerjakan oleh orang dewasa. Semoga Allah melaknat iblis terkutuk itu. Sambil meneteskan air mata, Ilham mengenang kejadian itu sambil menahan amarah akan kenangan yang sangat tragis, pahit, dan menegangkan. Ilham saat itu harus bekerja dan bekerja bersama ratusan orang dari segala umur. Tempat itu benar-benar seperti neraka. Jerit tangis dan bertanya-tanya dalam hati, mengapa mereka bisa berada di tempat seperti ini? Mereka bekerja untuk siapa dan apa salah mereka sebenarnya? Berminggu-minggu, berbulan, dan hampir 1 tahun Ilham bersama orang-orang Malang itu. Nah, saudaraku, kita kembali saat Ilham hilang ketika mengembala ke-7 kambingnya. Beberapa waktu sebelumnya, ketika ia di tepi hutan kala itu, berita tak pulangnya Ilham ke rumah dengan ke-7 ekor kambingnya membuat gempar seluruh warga desa, termasuk kedua orang tua Ilham. Kedua orang tua Ilham pun ikut panik dan menangis karena mengetahui Ilham belum pulang hingga larut malam. Setelah disepakati oleh warga desa, akhirnya mereka mencari di tempat biasa Ilham mengembala ke-7 ekor kambingnya itu. Setelah dijelajahi areal hutan tersebut, para penduduk tak menemukan jejak Ilham. Akhirnya mereka pulang dan hanya membawa
7 ekor kambing saja. Sesampainya di rumah, orang tua Ilham hanya bisa menangis dan tak bisa berbuat apa-apa. Namun belakangan diketahui bahwa Ilham sesungguhnya anak angkat kedua orang tua itu. Dulu mereka tak memiliki anak sehingga Ilham diangkat sebagai anaknya. Namun setelah mengangkat Ilham sebagai anak, barulah ibu Ilham mengandung ketiga anaknya yang lain. Baru setelah 2 hari, seorang warga mengabarkan menemukan seorang mayat di bawah pohon di tengah hutan dengan banyak luka. Mayat itu tak lain adalah Ilham. Para warga mengira dan diperkuat oleh analisa dokter bahwa Ilham telah tewas karena diserang oleh binatang buas. Hal itu ditandai dengan banyaknya luka gigitan binatang dan ada beberapa helai bulu kera hutan yang masih menempel di pakaian Ilham. Berita penemuan mayat Ilham makin membuat geger warga desa. Bahkan ibunya beberapa kali jatuh pingsan di hutan. Entah pura-pura pingsan atau memang menyesal karena telah melakukan pesugihan itu. Dan seiring berjalannya waktu, kematian Ilham sedikit demi sedikit mulai sirna dari ingatan warga desa setelah 16 tahun. Sejak kematian Ilham, warga desa pun benar-benar sudah lupa dengan kisah tragis seorang anak yang rajin bernama Ilham. Namun, tiba-tiba warga desa mulai gempar luar biasa karena tiba-tiba muncul seorang lelaki setengah baya yang mengaku bernama Ilham, anak yang dikabarkan sudah meninggal dunia 16 tahun yang lalu akibat diserang kawanan kera hutan. Tak ada yang benar-benar percaya bahwa itu adalah Ilham yang sudah mati. Namun ada sejumlah warga desa yang kala itu menjadi saksi peristiwa 16 tahun silam mulai percaya. Hal itu ditandai dengan beberapa tanda, di antaranya pakaian yang dipakai ketika Ilham hilang waktu itu. Walaupun sudah compang-camping dan terasa kesempitan, namun masih dikenakan oleh Ilham. Akhirnya sebagian warga desa percaya jika itu benar-benar Ilham. Dan saudaraku, dari sinilah awal kisah ini. Saat Ilham masih berada di alam siluman kera yang menurutnya hanya 1 tahun, padahal yang sebenarnya sudah selama 16 tahun. Dan tiba-tiba ada kegaduhan di istana kera. Rumah megah dan besar di istana itu tiba-tiba bergetar hebat, seperti ada gempa. Orang-orang panik dan berlarian menyelamatkan diri, termasuk Ilham. Dalam pelariannya, Ilham mendengar sebuah lagu yang tidak asing. Setelah ia mendengarkan dengan seksama, ia baru ingat jika lagu merdu itu ternyata suara azan bertanda ajakan sholat. Dalam kepanikannya, ia berjalan mengikuti suara dan menirukan suara azan itu. Dengan berlinang air mata, tiba-tiba terdengar gemuruh seperti angin yang menerjang. Seketika itu Ilham jatuh dalam kegelapan. Di saat ia mulai sadar, ternyata ia sudah berada di tengah hutan, dan tak jauh dari tempatnya ia jatuh, ternyata ada sosok orang tua bersorban putih, yang ternyata orang inilah yang mengumandangkan azan. Setelah mereka bercerita banyak, akhirnya Ilham diantar ke tepi hutan dan disuruh pulang. Lantas, siapakah sebenarnya orang tua ini? Dan ternyata orang tua tersebut adalah seorang kiai yang dimintai tolong oleh seorang warga yang anak perempuannya hilang secara misterius. Dengan kelebihan yang dimiliki serta rumah yang dimiliki kiai itu, ia memastikan jika bocah perempuan itu hilang di area hutan ini. Di tempat munculnya Ilham, di pinggiran hutan inilah sang kiai mengumandangkan azan. Namun tanpa diduga, ia justru menemukan Ilham, padahal tujuan utamanya mencari bocah perempuan itu.
Ini adalah sebuah anugerah dan mukjizat Allah bagi umatnya yang bertakwa. Dan Kiai ini adalah salah satu hambanya. Dan selang beberapa waktu, Kiai itu pun akhirnya menemukan bocah perempuan tersebut. Setelah mendengar kisah yang miris ini dan menyayat hati ini, kita bisa renungkan betapa berharganya sebuah nyawa dan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilham adalah bukti nyata bahwa sebesar apapun tipu daya manusia dan iblis, keadilan ilahilah yang akan menang. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua untuk selalu menjaga iman dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan pernah tukar iman kita dengan harta dunia. Semoga bermanfaat.